Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tugas manajemen risiko mengenai review jurnal. Di sini saya berkelompok, 2 orang, saya sendiri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ryan Verkananda, NIM saya 2190302251 dari kelas C1, dan ada teman saya satu lagi yang bernama Rizky Bayaki, NIM-nya 2190302264 dari kelas C1. Pada video kali ini, kami ingin mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Praktik Keberlanjutan terhadap Kinerja Manajemen Risiko dan Pembelian. Di tabel utama ada judulnya dari jurnal ini yaitu Pengaruh Praktik Keberlanjutan terhadap Kinerja Manajemen Risiko dan Pembelian. Nama penulisnya Jukka Halikas, Katrina Lintung Kangas, Anissa Kaisa Kahkonen. Nama jurnalnya Journal of Cleaner Production. Jurnal ini berada di volume 263 dan memiliki 11 halaman. Dan tahun pembuatannya yaitu 2020. Kata kunci dari jurnal ini yaitu keberlanjutan, rantai pasokan, manajemen risiko, pertunjukan, dan manajemen pasokan. Lanjut, latar belakang dari jurnal ini yaitu perusahaan memerlukan praktik manajemen pembelian dan pasokan khusus untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka berkelanjutan dan transparan. Namun, praktik keberlanjutan tidak hanya melayani tujuan mengamankan keberlanjutan, tetapi juga membantu perusahaan menghindari kerusakan dan risiko ekonomi dan reputasi. Makalah ini mempelajari pengaruh praktik pembelian berkelanjutan terhadap kinerja manajemen risiko dan kinerja pembelian dengan menggunakan data survei kuantitatif yang dikumpulkan dari 111 perusahaan di Finlandia. Hubungan langsung dan tidak langsung antara konsep diperiksa menggunakan metodologi kuadrat terkecil parsial. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan praktik pembelian berkelanjutan meningkatkan kinerja pembelian bisnis. Perusahaan yang berinvestasi dalam manajemen keberlanjutan dalam pembelian mereka kemungkinan besar akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam manajemen pembelian dan pasokan mereka. Ditemukan juga bahwa praktik pembelian berkelanjutan meningkatkan kinerja manajemen risiko, reputasi, dan operasional, yang menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan signifikan dalam manajemen risiko secara umum, tidak hanya dalam kaitan dengan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh praktik keberlanjutan terhadap kinerja manajemen risiko dan pembelian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode pengukuran dengan skala Likert, divalidasi dengan menunjukkan validitas struktur faktor, reliabilitas pengukuran, dan validitas diskriminan. Sampel diambil dari database komersial Amadeus atau Bureau van Dijk, perusahaan manufaktur, konstruksi, dan logistik yang beroperasi di Finlandia dengan omset setidaknya 30 juta euro dan 100 karyawan dimasukkan ke dalam strategi pengambilan sampel. Oleh karena itu, confirmatory factor analysis atau CFA digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas model pengukuran. Analisis menggunakan teknik partial least square structural equation modeling atau PLS-SEM dengan aplikasi Smart PLS. Subjek penelitiannya pada jurnal ini meliputi 387 perusahaan didaftarkan dan dihubungi melalui telepon untuk menemukan informan yang sesuai tentang fungsi manajemen pasokan dari tingkat operasional atau manajerial. Tautan web ke kuesioner dikirim melalui email kepada mereka yang setuju untuk berpartisipasi dalam survei. Berikut adalah hasil penelitiannya. Yang pertama, hasil efek utama dari model konseptual pada gambar 1 disajikan di tabel 5 dan gambar 2. Mediasi dari efek tidak langsung juga dinilai. Untuk estimasi parameter, dalam model kami menggunakan 5000 literasi untuk resampling data dengan metode bootstrap tradisional yang dikutip oleh Klein tahun 2011. Kami menguji masalah kolinearitas, kecocokan keseluruhan, kekuatan penjelas, dan signifikasi jalur dalam model struktural. Nilai VIF dari konstruk laten tidak menunjukkan masalah besar yang berkaitan dengan kolinearitas nilai IF. Tetap di bawah nilai 5. Untuk menilai kecocokan keseluruhan model struktural, kecocokan model RM 1/4 0,142 menunjukkan kesesuaian model yang sedang, sesuai dikutip oleh Rambut et al. Pada tahun 2016.
Yang kedua, dalam model jalur atau R kuadrat, untuk variabel laten adalah kinerja manajemen risiko operasional 1/4 atau 0,12. Risiko reputasi kinerja manajemen 1/4 yang bernilai 0,09 dan kinerja pembelian 0,27. Model default dapat dilihat pada tabel 5, menunjukkan bahwa praktik pembelian berkelanjutan memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap kinerja manajemen risiko operasional, pemasok, kinerja manajemen risiko reputasi, dan kinerja pembelian, yang menegaskan jalur hipotesis ini dalam model konseptual. Model tersebut juga menggambarkan bahwa kinerja manajemen risiko operasional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pembelian, pemasok, namun kinerja manajemen risiko reputasi tidak berhubungan signifikan dengan kinerja pembelian. Hubungan langsung ini dieksplorasi melalui model jalur, namun mereka tidak benar-benar dihipotesiskan dalam penelitian ini. Penilaian jalur tidak langsung mengkonfirmasi hipotesis H4 bahwa kinerja manajemen risiko operasional memediasi hubungan antara praktik pembelian berkelanjutan dan kinerja pembelian. Namun, tidak ditemukan efek mediasi dari kinerja manajemen risiko reputasi terhadap kinerja pembelian. Hasil memberikan dukungan Empires untuk hipotesis bahwa praktik pembelian berkelanjutan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan kinerja manajemen pembelian dan persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keberlanjutan ke dalam rantai pasokan dapat menghasilkan kinerja keseluruhan yang lebih baik. Hasil empiris kami juga mendukung hipotesis yang berkelanjutan. Praktik pembelian mempengaruhi kinerja manajemen risiko operasional dan reputasi. Dengan demikian, praktik pembelian yang berkelanjutan membantu mengurangi risiko rantai pasokan operasional yang disebabkan oleh gangguan, seperti ketersediaan produk, pesanan yang tertunda, kualitas, biaya, dan harga, dan kebangkrutan pemasok. Di basis pemasok hulu, praktik pembelian berkelanjutan juga dapat mencegah risiko reputasi yang muncul dari merek dan citra, kepemilikan inovasi yang diciptakan bersama, dan perlindungan pengetahuan. Kelebihan penelitian. 1. Landasan teori yang digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dan dalam penelitian. 2. Data yang disajikan mengenai responden dengan metode penelitiannya dan diuji perbandingannya cukup jelas. 3. Jumlah responden yang banyak dan sumber responden menarik. 4. Pada abstrak menjelaskan ini penting dalam jurnal tersebut. 5. Menjelaskan teori para ahli dengan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangan penelitian. Data dikumpulkan dari lingkungan bisnis ke bisnis yang membatasi kemungkinan mempelajari dampak konsumen terhadap keberlanjutan. Keterbatasan metodologinya karena berbasis survei terapan. Diskusi atau masukan. Manajemen risiko bisnis dan pasokan yang efektif telah disorot sebagai motif utama untuk menerapkan praktik manajemen pembelian dan pasokan yang berkelanjutan menurut Schneider dan Wellenberg 2012, yang di sisi lain merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok. Misalnya Pullman et al. 2009 dan Hoffman et al. 2014. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kami mengusulkan 3 hipotesis untuk penelitian kami. Hipotesis pertama untuk membahas pengaruh praktik pembelian berkelanjutan terhadap kinerja pembelian secara keseluruhan. 2. Hipotesis selanjutnya terkait dengan pengaruh praktik pembelian berkelanjutan pada 2 konstruktur kinerja manajemen risiko operasional dan reputasi. Kami menggunakan PLSSEM untuk menganalisis hubungan antar variabel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.